أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan khatib untuk kita bertadabbur di siang hari ini. Bagaimana sejatinya sikap seorang leader, sikap seorang pimpinan, sikap seorang rais di saat problem hadir, problem tersaji di dalam kehidupan. Wa khairu ma naqtadihi, sebaik-baiknya yang patut kita contoh dan kita tiru adalah bagaimana sikap dan teladan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sairil anbiya wal mursalin, dan juga nabi dan juga para rasul, termasuk juga para salafus saleh yang tentunya akan menjadi pelajaran baik buat kita semua. Yang pertama, kita ambil pelajaran dari problem yang Allah hadirkan pertama kali kepada anak manusia di saat sedang enak-enaknya di sebuah tempat yang paling indah, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masalah kemudian hadir, terusirlah kemudian orang tua kita, Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan istri beliau. Jadi kalau kita mengatakan tahun ini tahun masalah, saudara, kita harus menyadari bahwa dari zaman di surga pun Nabi Adam sudah ketemu masalah. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita mengambil sikap terbaik, bagaimana kita kemudian mengambil hikmah dan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian sikap yang diambil oleh orang tua kita, oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam? Beliau menyadari kesalahan, beliau menerima keputusan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya masalah, kita punya problem dalam hidup ini, ada masalah hadir, lalu kita nggak menerima, capek. Tahap pertama terima aja dulu, terima aja dulu. Ya Allah, saya terima. Seburuk apapun takdir yang kau hadirkan dalam kehidupan saya terima ya Allah. Dan kita harus yakin bahwa takdir itu bukan hanya takdir baik, khairi wa syarri. Kita harus yakin ada takdir baik, ada takdir buruk. Kalau baik kita terima, kenapa buruk nggak kita terima? Kita terima. Kita yakini itu sebagai sebuah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemudian masalah terjadi sebab salah kita harus perbaiki, kita harus introspeksi. Bahwa salah kemudian terjadi karena memang ada pihak lain yang kemudian menyebabkan hal itu terjadi, maka jangan mudah, jangan langsung kita kemudian mengatakan bahwa ini terjadi sebab engkau, ini terjadi sebab dia, ini terjadi sebab apa dan segala macam. Bayangkan dan bagaimana Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam nggak nyalahin istrinya, nggak nyalahin iblis. Emang ada kalimat itu? Dia nggak nyalahin kok, diterima. Kemudian indah sekali ketika kemudian terjadi prosesi pengusiran. Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam? Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ini kita harus menyadari Allah itu Maha At-Tawwab, Maha Ghafur, Maha Ghaffar, dan dikawal selalu dengan sifat rahmat. Ini kesempatan, the good opportunity yang Allah berikan kepada kita, bahwa kesempatan bahwa Allah Maha Rahman, Allah Maha Pengampun, Allah Maha memberi taubat. Ini kita harus ambil kesempatannya. Fatalaqa Adam min rabbi kalimatin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya enggak kemudian ini kan yang salah istri saya kan hanya ikut-ikutan. Doanya tetap dibawa istrinya.
Beliau tidak mengatakan itu. Beliau tetap mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dua-duanya dibawa. Ya Allah, kami telah zalim terhadap diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Bila Engkau ya Allah tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, rugilah kami sebagai manusia ya Allah, sebagai hamba. Ya ampun ya Allah. Alhamdulillah. Jadi jangan cepat-cepat kita sebagai pimpinan, wah ini salah kamu, ini kerjanya nggak optimal, kamu gini. Periksa aja diri kita dulu. Jangan-jangan sebab tidak optimalnya anak buah kita, sebab kita juga tidak optimal terhadap mereka, tidak memberikan hak yang terbaik kepada mereka. Padahal dalam rumus Islam kita mengenal wa ati kulli haqqin haqqahu, berikanlah haknya masing-masing. Dia rajin dikasih lah, yang malas ya standar saja itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bersikap? Bersikap tenang dan menenangkan. Bukan hanya tenang, tapi juga menenangkan. Bagaimana kita bisa menenangkan kalau kita tidak tenang sebagai pimpinan? Inilah yang kemudian sikap ini yang diambil oleh Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam dikala kemudian anak buahnya termasuk umatnya mereka protes. فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Ini mereka sudah protes. Nabi Musa di belakang Fir'aun, di depan laut, mengapain kita? Inna lamudrakun. Kalau kata orang Jawa, kecekel kita. Kita ini kesusul, kejebak gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi tenang sikap Nabi Musa. Nabi Musa tidak kemudian gegabah, Nabi Musa kemudian tidak panik, dia tidak juga gerusa-gerusu, tapi bilang apa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tenang. Nanti Allah akan kasih petunjuk buat kita. Allah akan kasih kita petunjuk. Jadi pulangin lagi, ajak umat ini, ajak kemudian anak buah kita ke Allah. Ajak. Ini ya sikap tenang. Ini menunjukkan sebagai seorang pemimpin yang punya spiritualitas yang tinggi. Masya Allah. Dikembalikan lagi, kemudian diajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga yang dilakukan oleh Nabi Yuna wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di saat berduaan dikejar-kejar oleh orang-orang yang ingin membunuh beliau, beliau kemudian masuk ke dalam gua. Di dalam gua bersama Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq. Sesungguhnya secara manusia wajar kita panik, wajar, tapi jangan tunjukin kepanikan itu. Sebagai pemimpin jangan tunjukkan kepanikan itu. Jangan tunjukkan. Apalagi kita punya Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat kemudian Abu Bakar mengatakan ya kita hanya habis kayak selesai. Apa kata Rasulullah SAW? Innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Di saat kemudian Rasulullah mengajarkan tauhid kelas tinggi ini, Allah anugerahkan kepada mereka berdua. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah turunkan ketenangan buat mereka. Allah turunkan ketenangan. Wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Kemudian apa? Allah kirimkan solusi, Allah kirimkan bala tentaranya yang enggak kelihatan. Laba-laba yang tiba-tiba kemudian bikin sarang, burung yang kemudian juga tiba-tiba bikin sarang. Ini di luar nalar. Di luar nalar. Kemudian apa lagi? Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-'ulya. Memang tauhid itu number one, the best, dan di ujungnya ditutup oleh Allah, wallahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa dan Allah maha bijaksana. Sifat ini boleh kita tiru sebagai pemimpin, kuat dan menguatkan. Kemudian apa? Bijak dalam kondisi apapun kita harus bijak, kuat dan menguatkan, kemudian juga mengambil sikap yang bijak. Yang ketiga, ada ikhtiar langit dan bumi. Saat kemudian Nabi Musa menenangkan dan beliau meminta kepada Allah, inna ma'iya rabbi sayahdi,
kemudian Allah berikan petunjuk, auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr fanfalaq wa kana kullu firqin kattawdil 'azim. Terjadilah sesuatu yang unpredictable. Kalau kita bicara iman selalu rasional, kayaknya enggak deh. Kalau mau rasional saat itu pertolongan yang paling benar menurut pandangan kita manusia yang dikit-dikit ngandelin otak dan otot adalah Allah hadirkan kapalnya Nabi Nuh. Selesai. Karena yang masuk akal saat itu adalah ceritanya Nabi Nuh. Laut, ada perahu Nabi Nuh, ada bahteranya Nabi Nuh. Tapi Allah ingin menunjukkan sesuatu yang istimewa. Udah pokoknya sami'na wa ta'na. Kalau Allah sudah perintahkan sami'na wa ta'na, terjadilah kemudian sesuatu yang luar biasa di luar nalar. Fanfalaq, kemudian laut itu terbelah, wa kana kullu firqin kattawdil 'azim. Masing-masing seperti gunung yang sangat menjulang sangat tinggi. Masya Allah. Ada ikhtiar bumi yang dilakukan, ada ikhtiar langit. Ikhtiar buminya apa? Tetap idrib bi'asakal hajar. Kalau Nabi Musa nggak pukul itu laut dengan tongkatnya, tak terjadi pula. Tapi ini kan sunatullah. Baik ya. Selanjutnya ada apa? Wa amjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Pemimpin itu harus membersamai anak buahnya, pemimpin itu harus membersamai umatnya, membersamai rakyatnya dalam keadaan suka dan duka. Wa amjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Musa wa man ma'ahu, Musa dan orang-orang yang membersamainya. Bukan Nabi Musa doang, semua orang-orang yang membersamainya Allah selamatkan. Masya Allah. Yang keempat, kita harus menyadari bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesuksesan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, kebahagiaan and whatever, apapun namanya itu, bukan sebab dikit-dikit kita mengatakan ini sebab usaha saya, ini sebab kepintaran saya, ini sebab kecerdasan saya, ini sebab saya punya pengalaman hebat, saya punya tim kuat. Enggak, wallah, semuanya karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nanti dibuka di surat Hud ayat 58, 66 dan 94. Salah satunya kisah tentang Nabi Hud. Walamma jaa amruna najjayna Hudan walladzina amanu ma'ah. Walamma jaa amruna najjayna Huda. Ketika kemudian kami selamatkan Hud, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya. Birahmatin minna. Catatannya adalah birahmatin minna. Bukan karena kesolehan Nabi Hud, bukan karena kesolehan Nabi Saleh, Nabi Syu'aib dan sebagainya, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kemudian yang dipakai oleh para founding father kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea ketiga, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini spiritualitas tinggi, sebuah nalar yang luar biasa yang kemudian menjadi pelajaran buat kita, bahwa bukan karena kegigihan perjuangan kita, bukan karena hadiah juga dari Jepang, dari Belanda dan segala macam, tapi karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.